Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita bersyukur kepada Tuhan karena kuasa Tuhan, kasih Tuhan, kebenaran Tuhan terus menuntun kita untuk kita memahami apa yang menjadi rancangan dan kehendaknya atas hidup kita. Kita ditebus menjadi milik Allah, kepunyaan Allah melalui darah anak domba Allah untuk suatu rancangan yang luar biasa. Kita dijadikannya sebagai keluarga Allah, kita dijadikannya rumah Allah, dan kita dijadikannya sebagai anggota tubuh Kristus. Semua itu untuk suatu rancangan Allah yang luar biasa. Nah, judul firman Tuhan hari ini adalah, apakah Anda mengerti rahasia rencana Allah dalam Kristus Yesus bagi Anda? Dalam kitab Wahyu pasal 5 dikisahkan tentang penglihatan Yohanes di Pulau Patmos. Dalam ayat yang ke-11 sampai 13 dikatakan, kemudian saya melihat lagi, saya mendengar suara malaikat yang beribu-ribu dan berjuta-juta banyaknya. Mereka berdiri mengelilingi takhta dan keempat makhluk serta para pemimpin itu. Dan mereka menyanyi dengan suara yang kuat, Anak domba yang sudah disembelih itu layak untuk menerima kuasa, kekayaan, kebijaksanaan, dan kekuatan. Ia layak dihormati, diagungkan, dan dipuji-puji. Lalu saya mendengar segala makhluk di langit, di bumi, di bawah bumi, dan di dalam laut, singkatnya segala makhluk di semesta alam ini, menyanyi, Dia yang duduk di atas tahta dan sang anak domba itu adalah terpuji dan terhormat serta agung dan berkuasa untuk selama-lamanya. Luar biasa tuh saudara. Dalam kitab Wahyu kita telah mengetahui, khususnya dalam Wahyu pasal 5 ini, bagaimana Tuhan menyatakan tentang hal yang terjadi di dalam alam roh, di dalam sorga. Ketika Yesus memberi dirinya mati di kayu salib menggantikan saudara dan saya, Ia menjadi pusat daripada kemuliaan di sorga, di bumi, di laut, di segala alam. Kita perhatikan dalam ayat ini, Dia adalah anak domba yang telah rela berkorban sebagai domba pengganti dalam kisah Abraham mempersembahkan anaknya Ishak. Anaknya Ishak tidak jadi dipersembahkan oleh karena Tuhan memberi korban pengganti, yaitu anak domba yang disediakan oleh Allah sendiri. Dan oleh karena itu Yesus disembah, dipuji, dihormati, dan dimuliakan. Semua orang, semua makhluk, baik yang ada di bumi maupun di bawah bumi, di langit, bahkan di dalam laut sekalipun, semua menyanyi, memuji, dan memuliakan Tuhan karena Dia yang layak menerima segala hormat dan kemuliaan. Nah, Bapak Ibu Saudara, kenapa Allah membuat hal tersebut bagi Yesus? Kenapa Allah merancangkan hal ini lewat Yesus? Kenapa Allah melakukan rancangan-rancangan ini di dalam Yesus? Oleh karena Allah punya rencana bagi saudara dan saya di dalam Yesus Kristus. Nah, tahukah saudara apa yang menjadi rancangan Allah ini? Mari Bapak Ibu kita perhatikan. Hal yang pertama, dari sejak awal ketika Tuhan menciptakan segala sesuatu, Yohanes menulis di dalam Yohanes pasal 1 ayat 3, segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Siapa Dia? Firman. Siapa Dia? Yesus Kristus. Dan tanpa Yesus Kristus
Tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Artinya bahwa segala sesuatu berpusat dari sejak awal di dalam Kristus Yesus. Dalam Kolose 1 ayat 16 dikatakan, karena di dalam Yesus Kristuslah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Perhatikan baik, itulah firman. Firman yang kemudian menjelma menjadi manusia, yang kita sebut sebagai Yesus Kristus, dan menjadi Tuhan setelah kebangkitannya dari kematian. Bapak Ibu Saudara, dari ayat ini kita memahami bahwa apapun dari sejak awal itu sentralnya, pusatnya adalah Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang kemudian menjelma menjadi manusia. Dia telah melakukan itu semua karena kasih-Nya kepada kita. Karena Ia punya rencana yang luar biasa kepada kita. Dan kita lihat bahwa di dalam Dia, baik yang ada di sorga maupun yang ada di bumi, kelihatan ataupun tidak kelihatan, itu ada di dalam Dia, diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini hal yang luar biasa. Kalau saudara tidak memahami kebenaran ini, saudara akan menganggap posisi kekristenan saudara adalah biasa-biasa saja. Padahal sebenarnya ini luar biasa. Mungkin saudara tidak melihat dengan matamu, tapi saya berharap saudara memahami ini di dalam roh saudara. Tuhan membukakan pengertian-pengertian kepada saudara untuk memahami kebenaran ini, rahasia yang luar biasa ini. Tidak semua orang bisa menangkap kebenaran ini, bisa menangkap rancangan Allah ini. Dan itu sebabnya banyak orang Kristen menjalani kekristenannya biasa-biasa saja. Bapak Ibu Saudara, sebenarnya saudara adalah makhluk yang mulia. Sebenarnya saudara adalah makhluk ilahi dalam tubuh darah daging. Karena sejak semula saudara diciptakan sepetara segambar dengan Allah. Dan gambar Allah itu adalah Yesus Kristus. Dan semua kuasa dan kemuliaan itu ditaruh dalam diri Anda sebagai ciptaan Allah yang serupa segambar dengan Allah. Tapi sayang sekali, manusia jatuh ke dalam dosa. Oleh karena pelanggarannya terhadap hukum Tuhan, perintah Tuhan, hanya satu hukum, jangan makan. Tapi mereka menolak, mereka jatuh hanya karena satu hukum. Bagaimana kalau 10 hukum dan ratusan bahkan mungkin ribuan hukum-hukum yang diberikan oleh Allah kepada Musa? Bapak Ibu Saudara, kita melihat bahwa setelah manusia jatuh ke dalam dosa, kita menemukan bahwa manusia terpisah dari Allah. Rancangan Allah yang luar biasa bukan sekedar punya akses ke sorga, tetapi manusia dan Allah itu adalah satu. Kenapa? Karena di dalam diri manusia ada kuasa Allah, ada roh Allah yang hidup, ada gambar Allah, ada benih kehidupan Allah dalam diri manusia. Tubuh manusia pada waktu itu sempurna, utuh, tak kurang satu apapun. Tidak ada dosa pada diri mereka. Itu sebabnya mereka bisa menikmati seluruh rancangan dan kehendak Allah di dalam Taman Firdaus. Tapi sayang sekali, kemudian manusia jatuh ke dalam dosa, dan kisahnya kita tahu, manusia kemudian diusir dari Taman Eden.
dan kemudian menjadi pengembara dalam dosa. Roma 3 ayat 23 katakan, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi kebenaran yang kedua yang kita pahami adalah bahwa manusia telah terpisah dari Allah oleh karena dosa. Manusia telah kehilangan gambar Allah, kemuliaan Allah yang membuatnya dapat bersekutu dengan indah tanpa batas dengan Allah. Ya, manusia tidak dibatasi oleh segala sesuatu yang menjadi keterbatasan manusia fisik, karena manusia fisik pada waktu itu sempurna, utuh, tak kurang suatu apapun. Bapak Ibu Saudara, dalam Roma pasal 5 dikatakan, sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, yaitu Adam, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Bapak Ibu Saudara, dosa tidak membuat orang menjadi lebih baik. Tidak ada kemuliaan, tidak ada kebaikan, tidak ada masa depan, tidak ada sukacita dan damai di luar daripada persekutuan dengan Allah. Karena manusia telah terpisah dari Allah, maka apa yang terjadi? Manusia hidup dalam penderitaan dan berakhir di dalam penderitaan yang kekal, kematian yang kekal, penyiksaan yang kekal, berada di dalam murka Allah yang kekal. Saudara perhatikan, Yesus pernah memberikan perumpamaan tentang anak yang hilang. Itu bagaikan manusia yang terhilang dari hadapan Allah. Dalam Lukas pasal 15, saudara bisa baca ayat 11 sampai ayat 24. Di dalam ayat ini diceritakan tentang anak yang hilang. Anak ini meninggalkan ayahnya, keluarganya, rumah bapaknya, dan kemudian pergi mencari sesuatu yang dianggapnya lebih baik, sesuatu yang dianggapnya lebih prospektif. Itulah yang dianggap pada mulanya oleh Adam dan Hawa. Ketika iblis berhasil menggoda mereka dan berpikir bahwa kalau mereka makan buah pengetahuan baik dan jahat, kehidupan mereka akan lebih baik, menjadi sama seperti Allah. Bapak Ibu Saudara, anak ini juga berpikir bahwa di luar sana berpisah dengan Allah, berpisah dengan bapaknya adalah kehidupan yang lebih baik, lebih nikmat, lebih prospektif. Ternyata ketika ia meninggalkan rumah bapaknya, apa yang terjadi? Hanya ada penderitaan, hanya ada kesulitan, hanya ada kesusahan, hanya ada keterpurukan. Begitulah orang yang tinggalkan Tuhan, keluar daripada persekutuan dengan Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur bahwa Allah mengasihi manusia, sehingga hal yang ketiga, kebenaran yang ketiga, kita temukan bahwa Allah mendamaikan Anda dengan dirinya sendiri. Saudara, ketika anak itu pulang, kenapa dia pulang? Dia ingat bahwa di rumah bapaknya jauh lebih baik, jauh lebih nikmat, jauh lebih aman, limpah dengan damai sejahtera dan sukacita, limpah dengan segala penyediaan, limpah dengan segala kemuliaan. Dia pulang, kemudian berpikir, cukup saya jadi hamba, tidak perlu jadi anak, yang penting saya bisa bahagia, bisa sejahtera, bisa mengalami sukacita di rumah ayah saya. Tapi saudara, apa yang terjadi? Ketika dia pulang, ayahnya mengembalikan semua kemuliaan, kehormatan, keagungannya. Begitulah saudara, jika saudara berdamai dengan Allah, Allah akan memulihkan bukan hanya kemuliaan, bukan hanya keagungan saudara, bukan hanya kehormatan saudara,
bukan hanya damai sejahtera saudara, bukan hanya kebahagiaan bagi saudara, bukan hanya masa depan yang penuh harapan bagi saudara, tetapi dia mengubahkan saudara sehingga saudara kembali memiliki status saudara secara penuh sebagai anak daripada Bapa. Begitu juga dengan karya Kristus di kayu salib. Dalam Roma pasal 5 ayat 8, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Walaupun anak itu masih compang-camping, kotor dan tidak layak, tetapi bapaknya menunjukkan kasih kepadanya dan dia rela membersihkan anaknya itu dan memulihkan anak itu. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, Allah telah menunjukkan kasih-Nya dengan memberikan Kristus untuk rela mati mengganti saudara dan saya, rela teraniaya, rela tersiksa, rela menderita, rela direndahkan untuk mentaati hukum-hukum Tuhan, perintah-perintah Tuhan, supaya saudara dibebaskan dari segala kutuk, dosa dan maut. Dalam Efesus 1 ayat 9 sampai 10, firman Tuhan berkata, sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita. Apa rahasia kehendak Allah bagi kita di dalam Yesus Kristus? Dikatakan di sini, sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaannya yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang ada di sorga maupun yang di bumi. Perhatikan Bapak Ibu Saudara, ketika saudara awalnya manusia bersatu dengan Allah dan mengalami segala kepenuhan Allah, segala kemuliaan Allah, segala kebenaran Allah, segala kehormatan Allah, segala rancangan-rancangan Allah, tetapi dosa memisahkan Allah dari manusia, terpisah. Tapi syukur oleh anugerah Allah di dalam Kristus Yesus, kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan kita mengidentifikasikan diri kita di dalam Kristus sebagai anaknya yang telah mati terkutuk di kayu salib, supaya kita dibangkitkan bersama-sama dengan Dia. Kita disatukan lewat baptisan ke dalam Kristus. Itulah pentingnya saudara dibaptis ke dalam Kristus Yesus, supaya dengan iman saudara, saudara boleh bersatu kembali dengan Kristus, mengalami semua rancangan-rancangan Allah. Inilah rahasia kehendak Allah dari sejak semula di dalam Kristus Yesus. Bapak ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam Kolose 1 ayat 20 firman Tuhan berkata, dan melalui anak itu yaitu Yesus Kristus, Allah memutuskan untuk membuat segala sesuatu berbaik kembali dengan Allah. Kembali berbaik, dulu seteru, sekarang berbaik, berbaikan, berdamai dengan Allah. Dulu dikuasai dosa, sekarang tidak lagi berada di bawah kuasa dosa, oleh karena tidak lagi berada di bawah kuasa hukum Taurat. Kita baca ayat 20, dan melalui anak itu pula Allah memutuskan untuk membuat segala sesuatu berbaik kembali dengan Dia, baik segala sesuatu yang di bumi maupun yang di sorga. Haleluya. Jadi saudara jemaat Tuhan, ketika saudara berdamai dengan Allah, mengidentifikasikan diri saudara di dalam kematian, penguburan dan kebangkitan Kristus, saudara diberi roh Allah di dalam diri saudara, maka apa yang terjadi saudara? Saudara bersatu lagi kembali dengan sorga di dalam Kristus Yesus. Saudara, karena apa? Karena saudara menyatu dengan Kristus Yesus. Melalui apa? Melalui kematiannya di kayu salib. Kolose 1:21 kemudian katakan, dahulu kalian jauh dari Allah, kalian memusuhinya karena kelakuan dan pikiranmu yang jahat. Kita hidup dalam dosa, kita terpisah dari Allah,
Karena dosa menguasai hati dan pikiran kita, kita hidup menentang Allah. Kita hidup jauh dari rancangan Allah. Tapi kita bersyukur kepada Tuhan, Allah sudah mendamaikan kita dengan dirinya. Dalam ayat 22 dikatakan, tetapi sekarang dengan kematian anaknya, Allah membuat hubungan kalian dengan dia menjadi baik kembali. Dengan cara itu kalian dapat dibawa menghadap Allah dalam keadaan suci, murni, dan tanpa celah. Jadi saudara, Allah yang adalah pusat dari segala sesuatu di dalam Kristus Yesus, sekarang kembali berdamai dan dipulihkan. Seperti halnya anak yang hilang kembali kepada ayahnya, kembali kepada rumahnya, kembali kepada statusnya, kembali kepada kemuliaannya, kembali kepada rancangan Bapaknya, kembali kepada kebenarannya. Dan dikatakan ayat ini, diperhadapkan kepada Allah dalam keadaan suci, murni, dan tanpa celah. Bagaimana caranya manusia mengalami ini? Saudara yang adalah orang berdosa, tetapi firman Tuhan berkata, saudara disatukan kembali oleh Yesus Kristus dengan beriman kepada Dia dan dibaptis ke dalam Yesus Kristus. Sebab itu berilah dirimu dibaptis di dalam Kristus Yesus. Terimalah Dia, akuilah Dia dari hatimu, dan katakan, Tuhan tolong saya percaya Engkau, saya tahu Engkaulah pusat dari segala sesuatu, baik di sorga, di bawah bumi, di atas bumi, di dalam laut, kelihatan maupun tidak kelihatan, baik kerajaan maupun tahta, semuanya, segala sesuatu ada di dalam Engkau. Saya rindu kembali, karena satu-satunya yang memisahkan saudara dari Allah adalah dosa, dan dosa telah diselesaikan Yesus Kristus melalui dirinya di atas kayu salib. Jadi Bapak Ibu, kita sekarang dapat menghadap Allah dengan segala kelayakan. Jangan saudara berpikir, saya ini berdosa itu, berdosa ini, berdosa itu. Melalui iman kepada Yesus Kristus, saudara dilayakkan suci, murni, tanpa celah. Dalam bahasa Indonesia sehari-hari, dalam bahasa terjemahan baru dikatakan, menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Tuhan yang menempatkan engkau kudus, tak bercela, tak bercacat di hadapannya. Bukan engkau yang menentukan engkau kudus, tak bercela di hadapannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa seperti itu? Karena Tuhan mau, Dia adalah pusat. Saudara diselamatkan karena Dia, bukan saudara diselamatkan karena saudara baik, bukan saudara diselamatkan karena saudara layak, bukan saudara diselamatkan karena taat beragama, bukan saudara diselamatkan oleh karena melakukan ini, melakukan kebaikan ini dan kebaikan itu. Tidak. Tuhanlah yang berinisiatif menyelamatkan saudara. Cukup saudara percaya kepada Dia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah rancangan Allah yang luar biasa. Saudara diperhadapkan kepadanya tanpa cacat, celah, dan sebagainya. Jadi sekarang ketahuilah bahwa Anda telah dikembalikan pada posisi Anda seperti anak yang hilang. Ketika anak yang hilang ini kembali kepada ayahnya, anak ini berkata, Bapak, aku telah berdosa, janganlah saya dianggap anak, cukuplah saya sebagai hamba saja, yang penting saya ada di rumah Bapak. Tapi bapaknya mengabaikan itu. Dia memerintahkan semua hamba-hambanya untuk mempersiapkan segala sesuatu, mempersiapkan pesta bagi anaknya. Karena dia katakan, anakku telah mati dan bangkit kembali, hidup kembali. Saudara adalah anak Allah, sebenarnya anak Allah dari awal. Ketika manusia diciptakan sepetah segambar dengan Allah, saudara adalah anak-anak Allah.
keturunan ilahi. Tapi dosa memisahkan saudara dari Allah. Itu tidak membuat saudara semakin baik dengan masa depan yang cerah, tetapi justru menghancurkan masa depanmu, membuat engkau menderita seperti anak yang hilang itu. Ia kelaparan, ia compang-camping, ia kotor, ia hina, begitu rendah ketika dia mau makan makanan babi oleh karena ia kelaparan. Bahkan makanan babi pun tidak layak dimakan oleh dia, karena ketika dia makan makanan babi, maka pemilik babi itu mengusir dia keluar dari kandang babi. Oleh karena ia makan makanan babi, dia tidak layak makan makanan babi. Begitu rendahnya, begitu nistanya orang-orang yang menjauh dari rumah Bapaknya. Begitulah saudara dan saya, jauh dari Allah, jauh dari persekutuan Allah yang mulia, yang terhormat di sorga dan di bumi. Saudara jauh dari hadirat Allah tidak membuat saudara menikmati rancangan-rancangan Allah. Sekarang saudara telah dipulihkan di dalam Kristus Yesus, dan saudara dikembalikan pada posisi Anda. Kolose 1:18 berkata, ialah kepala dari tubuhnya, yaitu jemaat, karena ialah sumber kehidupan jemaat itu. Ialah anak yang sulung yang pertama-tama dihidupkan kembali dari kematian, supaya dia sendiri saja yang menjadi terpenting dari segala sesuatu. Ia menjadi sumber bagi saudara, sumber bagi gerejanya, sumber bagi kita semua. Nikmatilah ketika anak itu kembali kepada ayahnya. Apa yang terjadi saudara? Ia menikmati segala kekuatan, kemuliaan, kehormatan dari sumber, yaitu Allah, karena ia telah kembali kepada sumber, yaitu Bapaknya, di dalam rumah Bapaknya. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, dengan demikian saudara kembali bersekutu dengan Allah Bapamu. Nikmatilah statusmu sebagai anak Allah. Bapak ibu, tahukah saudara bahwa ketika saudara dipulihkan dengan Allah, saudara bahkan di dalam Efesus 1:23 dikatakan, jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia, dan memenuhi semua dan segala sesuatu. Saudara menjadi tubuh daripada Kristus, bagian daripada rancangan Allah. Lewat tubuhnya, yaitu saudara sebagai jemaat Tuhan, kita telah menjadikan dia sebagai sumber kehidupan kita. Di dalam 1 Korintus 8 ayat 6b dikatakan, kita percaya bahwa daripadanya berasal segala sesuatu, dan yang untuk dia kita hidup. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan, dan yang karena dia kita hidup. Karena dia kita bisa hidup. Saudara bisa hidup, saudara bisa beraktivitas, saudara terjamin masa depan saudara sampai ke dalam kekekalan oleh karena Yesus Kristus. Itulah posisi saudara. Dalam Efesus 4:15 juga dikatakan, dengan teguh berpegang kepada kebenaran. Ini kebenarannya. Di dalam kasih kita bertumbuh dalam segala hal ke arah dia, baik roh, jiwa, dan tubuh saudara, segala sesuatu, karena Kristus adalah kepala saudara. Jadi saudara akan terus diproses oleh Tuhan, bertumbuh ke arah dia. Mungkin saat ini saudara masih tidak maksimal melekat kepada Tuhan. Yang penting saudara sedang ada di dalam pusaran Kristus. Yesus adalah pusat, dan saudara semakin hari semakin melekat kepada Tuhan. Mungkin saudara masih jauh, mungkin masih punya kelemahan, mungkin masih punya kekurangan, mungkin masih punya keterbatasan, tapi percayalah, yang terpenting adalah saudara punya status adalah bersekutu dengan Bapamu, yaitu Yesus Kristus. Saudara kembali kepada persekutuan dan menjadikan dia sebagai pusat
dari segala sesuatu dalam hidupmu, usahamu, pekerjaanmu, rumah tanggamu, masa depanmu, segala sesuatu, apapun dalam hidup saudara. Karena Roma 11 ayat 36 berkata, segala sesuatu itu dari Dia, oleh Dia, kepada Dia, bagi Dialah semua kemuliaan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita membangun hidup kita di dalam Kristus sebagai anggota tubuhnya yang benar, di mana kita bertumbuh dalam segala hal kepada Dia. Dalam Kolose pasal 1 ayat 23 firman Tuhan katakan, kalian harus tetap setia, percaya, dan berdiri teguh pada kepercayaanmu. Jangan sampai kalian melepaskan harapan yang sudah diberikan kepadamu ketika kalian menerima kabar baik dari Allah. Perhatikan ini baik. Ini akhir zaman. Terlalu banyak godaan untuk saudara meninggalkan Yesus. Terlalu banyak keadaan yang membuat saudara menjauh dari Yesus. Terlalu banyak mainan-mainan sehingga saudara lebih tertarik kepada mainan-mainan yang diberikan oleh dunia. Semua hal remeh-temeh yang diberikan dunia, kalau boleh saya katakan remeh-temeh. Oleh karena dibanding dengan kemuliaan Allah, semua ini tidak ada artinya dibanding dengan kemuliaan yang disediakan Allah di dalam Kristus Yesus. Jadi Bapak Ibu Saudara, tetaplah tinggal di dalam Dia, tetaplah berdiri teguh di dalam Dia, bangunlah hidupmu di dalam Dia. Jangan melepaskan harapan yang sudah diberikan kepada kalian ketika menerima Injil dari Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau memang saudara memahami kebenaran ini, mari kita baca Wahyu pasal 22. Apa yang harus kita lakukan? Ayat 11 katakan, barang siapa berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Bawalah hidupmu semakin hari semakin melekat kepada Tuhan. Jangan biarkan diri saudara hidup dalam kejahatan, hidup dalam kecemaran. Bangunlah hidup saudara semakin hidup dalam kebenaran, hidup dalam kekudusan, hidup dalam ketaatan. Karena apa? Wahyu 22 ayat 12 kemudian katakan, sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Saudara, kalau saudara hidup dalam rancangan Allah, Tuhan akan segera datang untuk memberi upah kepada saudara. Karena Dia adalah awal dan akhir. Ia adalah pusat segala sesuatu. Ayat 13 katakan, aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Artinya segala sesuatu ada di dalam Dia, segala sesuatu berawal di dalam Dia, dan pada akhirnya akan bermuara kembali di dalam Dia untuk dua tujuan. Satu, untuk dihukum selama-lamanya, dan yang kedua, hidup dalam kemuliaan Allah selama-lamanya. Pilihlah saudara mau bersekutu dengan Allah dan atau tidak. Pahamilah rancangan Allah yang luar biasa ini, dan jadilah orang Kristen yang sungguh-sungguh dengan Tuhan, semakin melekat kepada Tuhan sebelum Tuhan datang kembali. Tuhan memberkati saudara. Amin.